Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Teman Tidur. Seperti biasa, saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur aktivitas kalian semua. Dan semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin. Dan seperti biasa, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Pagi di Desa Mundung selalu dimulai dengan suara ayam dan motor yang lewat pelan di jalan tanah. Desa itu tidak besar, tapi cukup ramai, karena sebagian besar warganya bekerja di satu tempat yang sama, Konveksi Sinar Jaya. Bangunan konveksi berdiri di pinggir desa, lebih besar dibanding rumah-rumah warga di sekitarnya. Cat temboknya warna hijau pucat, dan hampir setiap hari terdengar suara mesin jahit dari dalam sejak pagi sampai sore. Bagi warga Mundung, konveksi itu bukan sekedar tempat kerja. Tempat itu seperti sumber hidup. Banyak keluarga bisa makan karena bekerja di sana. Anak-anak bisa sekolah, rumah bisa diperbaiki, dan utang warung bisa dilunasi sedikit demi sedikit. Ningsih berdiri di depan gerbang konveksi untuk pertama kalinya dengan perasaan campur aduk. Tas kain sederhana tergantung di pundaknya. Di dalam tas itu, hanya ada bekal nasi, botol minum, dan beberapa alat jahit miliknya sendiri. Ia menarik nafas panjang sebelum melangkah masuk. Ningsih berusia 22 tahun. Tubuhnya tidak tinggi, wajahnya sederhana, dan kulitnya sedikit gelap karena terbiasa membantu ibunya berjualan sayur di pasar sejak kecil. Ayahnya sudah meninggal beberapa tahun lalu, jadi sejak saat itu, ia menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya sudah lama sakit-sakitan, kadang bisa berdiri, kadang harus berbaring seharian. Penghasilan dari jualan sayur tidak cukup lagi untuk biaya obat. Karena itulah, Ningsih memutuskan melamar kerja di konveksi setelah mendengar kabar bahwa mereka sedang membuka lowongan penjahit. Di dalam gedung, suasana sangat berbeda dengan di luar. Ruangan besar dipenuhi meja panjang, mesin jahit berjejer rapi. Suara berisiknya bercampur menjadi satu. Bau kain baru dan setrika panas memenuhi udara. Seorang perempuan paruh baya menghampiri Ningsih. "Kamu yang baru ya?" tanyanya. "Iya Bu, nama saya Ningsih." Perempuan itu tersenyum ramah. "Saya Bu Rini, kepala bagian jahit. Ikuti saya." Ningsih mengangguk cepat dan mengikuti langkah Bu Rini. Ia diperkenalkan kepada beberapa pekerja lain. Ada yang seusia dengannya, ada juga yang sudah bekerja bertahun-tahun. Hari pertama terasa canggung. Tangannya sempat gemetar saat mulai menjahit karena takut membuat kesalahan. Namun perlahan ia mulai terbiasa. Pekerjaan itu memang melelahkan, tapi ia merasa lega karena akhirnya punya penghasilan tetap. Sore hari saat pulang, Ningsih membawa kabar baik untuk ibunya. "Bu, aku diterima kerja. Mulai besok sudah tetap." Ibunya tersenyum lemah di atas kasur. "Alhamdulillah, akhirnya ada jalan." Sejak hari itu, hidup Ningsih mulai punya rutinitas baru. Bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan sederhana, lalu berangkat kerja naik sepeda tua milik ayahnya. Perjalanan ke konveksi memakan waktu sekitar 20 menit. Di tempat kerja, Ningsih dikenal sebagai pekerja yang rajin dan jarang mengeluh. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Teman-temannya mulai menyukainya. Saat jam istirahat, mereka biasanya makan bersama di halaman belakang konveksi. Disitulah Ningsih mulai mengenal cerita-cerita para pekerja. Suatu siang, obrolan mereka tiba-tiba berubah arah. "Kamu baru kerja di sini ya?" tanya Sari, salah satu penjahit yang duduk di sebelahnya. "Iya, baru seminggu." Sari menatapnya sebentar lalu berkata pelan, "Kamu harus rajin nabung." Ningsih tertawa kecil. "Memang harus." Budi, pekerja bagian potong kain, ikut menyela. "Bukan cuma nabung, pokoknya jangan sampai punya masalah besar di sini." Ningsih mengernyit. "Maksudnya?" Sari menatap sekitar sebelum menjawab. "Setiap tahun, selalu ada yang meninggal." Sendok di tangan Ningsih berhenti di udara. "Meninggal? Maksudnya kecelakaan kerja?" Budi menggeleng. "Macam-macam. Ada yang sakit mendadak, ada yang kecelakaan di jalan, ada yang ditemukan meninggal di rumah. Tapi selalu satu orang tiap tahun." Ningsih mencoba tertawa agar suasana tidak terasa aneh. "Ya, mungkin kebetulan." Sari tidak ikut tertawa. "Kami juga dulu bilang begitu." Beberapa hari berikutnya,
Ia mencoba tidak memikirkan cerita tersebut. Baginya, yang penting sekarang adalah bekerja dan mendapatkan uang untuk ibunya. Suatu pagi, konveksi kedatangan Bos Sumarji. Ia berjalan menyusuri ruangan dengan langkah santai. Tubuhnya gemuk, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan ia selalu memakai kemeja mahal yang berbeda setiap hari. Semua pekerja menyapanya dengan hormat. "Pagi, Pak." Sumarji tersenyum lebar. "Kerja yang rajin ya. Kalau konveksi maju, kalian juga ikut sejahtera." Ningsih memperhatikan dari kejauhan. Ia merasa bosnya terlihat ramah dan murah senyum. Banyak pekerja bilang bahwa Bos Sumarji sering membantu karyawan yang kesulitan uang. Hal itu membuat Ningsih semakin bersyukur bisa bekerja di tempat itu. Namun di sela rutinitas yang mulai terasa biasa, kadang ada hal kecil yang membuatnya berpikir ulang. Suatu sore, ia pulang lebih lambat karena menyelesaikan target jahitan. Saat keluar dari ruangan, ia melihat papan foto di lorong dekat kantor Bos Sumarji. Papan itu berisi foto-foto pekerja konveksi dari tahun ke tahun. Ningsih berhenti sejenak. Ada pita hitam kecil di sudut beberapa foto. Ia mendekat untuk melihat lebih jelas. Nama-nama di bawah foto itu diberi tulisan kecil, "Almarhum." Perasaan aneh muncul di dadanya. Ia menghitung dalam hati. Jumlah foto dengan pita hitam tidak sedikit. Langkah kaki seseorang membuatnya menoleh. Bu Rini berdiri di belakangnya. "Kamu belum pulang?" Ningsih menunjuk papan foto. "Itu karyawan lama ya, Bu?" Bu Rini diam sebentar sebelum menjawab. "Iya, mereka dulu kerja di sini." "Kenapa banyak yang sudah meninggal?" Bu Rini menarik napas pendek. "Namanya juga hidup, Ningsih. Semua orang punya waktunya masing-masing." Jawaban itu terdengar biasa, tapi nada suaranya terasa berat. Malam itu, saat Ningsih berbaring di samping ibunya, pikirannya kembali pada cerita saat makan siang dan papan foto di lorong konveksi. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya kebetulan. Desa kecil, jumlah pekerja banyak, wajar jika ada yang meninggal dari waktu ke waktu. Ia menutup mata, berusaha tidur, sambil memikirkan target jahitan besok dan biaya obat ibunya yang belum lunas. Di luar rumah, angin malam berhembus pelan melewati pepohonan. Hari-hari di konveksi Sinar Jaya masih terasa normal bagi Ningsih. Ia masih merasa beruntung bisa bekerja di sana. Ia belum tahu bahwa cerita yang ia dengar di siang hari itu bukan sekadar gosip pekerja. Dan Desa Mundung belum menunjukkan sisi gelap yang sebenarnya. Beberapa minggu setelah mulai bekerja, rutinitas Ningsih berjalan stabil. Ia sudah hafal ritme kerja di konveksi, tahu siapa yang cepat marah, siapa yang suka bercanda, dan siapa yang paling sering lembur. Uang gaji pertamanya langsung habis untuk kebutuhan rumah dan obat ibunya. Tapi Ningsih tidak mengeluh. Baginya, yang penting ibunya bisa tetap bertahan. Namun keadaan berubah drastis pada suatu malam ketika ibunya tiba-tiba sesak napas. Tubuh wanita tua itu gemetar, napasnya pendek-pendek dan wajahnya pucat. Ningsih panik. Ia meminta bantuan tetangga untuk membawa ibunya ke klinik desa. Dokter memeriksa cukup lama sebelum akhirnya memanggil Ningsih ke ruang konsultasi. "Ibu kamu harus dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Parunya bermasalah dan butuh perawatan lebih serius." Ningsih menelan ludah. "Biayanya kira-kira berapa, Dok?" Dokter tidak langsung menjawab. Ekspresinya sudah cukup menjelaskan bahwa jumlahnya tidak kecil. Perjalanan pulang malam itu terasa sangat berat. Pikiran Ningsih dipenuhi angka-angka yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tabungannya tidak cukup. Gaji bulan depan pun tidak akan menutup biaya perawatan. Ia duduk di samping ibunya yang tertidur lemah dan memegang tangan wanita itu erat-erat. Hanya ada satu pilihan yang terus muncul di kepalanya, meminjam uang. Keesokan harinya, Ningsih datang lebih awal ke konveksi. Ia berdiri lama di depan pintu kantor Bos Sumarji sebelum akhirnya mengetuk pelan. "Masuk," terdengar suara dari dalam. Bos Sumarji duduk di kursinya sambil memeriksa berkas. Ia langsung tersenyum ketika melihat Ningsih. "Loh, Ningsih, ada apa pagi-pagi?" Suara Ningsih pelan dan ragu.
Saya mau minta tolong, Pak. Ia menceritakan kondisi ibunya dan kebutuhan biaya rumah sakit. Kalimatnya sempat terputus beberapa kali karena menahan tangis. Bos Sumarji mendengarkan tanpa menyelah. Setelah Ningsih selesai, pria itu mengangguk pelan. "Kamu tidak usah khawatir, saya bisa bantu." Jawaban itu membuat bahu Ningsih langsung terasa ringan. "Benarkah, Pak?" "Tentu, kamu karyawan rajin. Saya senang membantu orang yang mau bekerja keras." Bos Sumarji membuka laci meja, mengambil map lalu menyodorkan beberapa lembar kertas. "Ini hanya perjanjian biasa. Kamu bisa cicil pelan-pelan lewat potong gaji." Ningsih tidak membaca detailnya. Ia hanya melihat angka pinjaman yang cukup untuk biaya rumah sakit. Tanpa banyak berpikir, ia langsung menandatangani. Sejak hari itu, Ningsih resmi memiliki hutang pada Bos Sumarji. Awalnya tidak ada yang terasa berbeda. Ia tetap bekerja seperti biasa. Namun perlahan, sikap Bos Sumarji mulai berubah. Setiap melewati meja Ningsih, pria itu selalu berhenti sebentar. "Kerjaanmu bagus, jangan terlalu capek." Kadang ia tiba-tiba mengirim makanan ringan ke meja Ningsih. Kadang memintanya lembur, tapi dengan nada lembut seolah sedang memberi perhatian khusus. Teman-temannya mulai menyadari hal itu. Sari pernah berbisik saat jam istirahat. "Bos kelihatan sering memperhatikan kamu ya." Ningsih tersenyum canggung. "Mungkin karena aku punya hutang." Sari tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan melanjutkan makan. Malam pertama mimpi buruk datang tanpa peringatan. Ningsih bermimpi duduk di depan mesin jahit sendirian. Ruangan gelap, hanya ada satu lampu di atas kepalanya. Mesin jahit bergerak sendiri, jarumnya naik turun tanpa henti. Dari belakang, terdengar suara perempuan menangis pelan. Saat Ningsih menoleh, ia melihat sosok perempuan berdiri di pintu gudang. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi pakaiannya seperti seragam pekerja konveksi. Ningsih panik. Ia meminta bantuan tetangga untuk membawa ibunya ke klinik desa. Dokter memeriksa cukup lama sebelum akhirnya memanggil Ningsih ke ruang konsultasi. "Ibu kamu harus dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Parunya bermasalah dan butuh perawatan lebih serius." Ningsih menelan ludah. "Biayanya kira-kira berapa, Dok?" Dokter tidak langsung menjawab. Ekspresinya sudah cukup menjelaskan bahwa jumlahnya tidak kecil. Perjalanan pulang malam itu terasa sangat berat. Pikiran Ningsih dipenuhi angka-angka yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tabungannya tidak cukup, gaji bulan depan pun tidak akan menutup biaya perawatan. Ia duduk di samping ibunya yang tertidur lemah dan memegang tangan wanita itu erat-erat. Hanya ada satu pilihan yang terus muncul di kepalanya, meminjam uang. Suatu sore, ia lupa membawa gunting yang tertinggal di meja kerja. Ia kembali ke konveksi setelah maghrib. Gerbang memang belum dikunci karena masih ada pekerja lembur di bagian lain. Saat berjalan melewati ruang jahit yang kosong, ia berhenti. Suara mesin jahit terdengar. Padahal lampu ruangan mati. Suara itu jelas. Bunyi jarum menembus kain, berulang-ulang, cepat dan teratur. Ningsih berdiri mematung di pintu. Ia yakin tidak ada siapapun di dalam. Perlahan, ia menyalakan lampu. Ruangan kosong. Semua mesin diam. Ia pulang dengan perasaan tidak enak. Beberapa hari kemudian, kejadian lain terjadi saat lembur. Ningsih diminta mengambil kain di gudang belakang. Gudang itu besar dan penuh tumpukan karung kain. Saat ia berjalan di antara rak, ia merasa seperti tidak sendirian. Ada suara langkah pelan di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Saat hendak keluar, dari sudut mata, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung gudang. Sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Ningsih langsung berlari keluar tanpa mengambil kain. Sejak itu, ia mulai sulit tidur. Mimpi buruk datang hampir setiap malam. Wajah perempuan itu terus muncul, berdiri di depan pintu gudang atau duduk di depan mesin jahit. Suatu siang, seorang pekerja tua bernama Pak Darto menghampirinya saat istirahat. "Kamu kelihatan pucat?" Ningsih mencoba tersenyum. "Kurang tidur, Pak."
Pak Darto menatapnya lama sebelum berkata pelan, "Kamu pinjam uang ke bos ya?" Ningsih kaget. "Bapak tahu dari mana?" Pak Darto tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya berkata dengan suara lebih pelan, "Hati-hati dengan hutang di tempat ini." Ningsih menelan ludah. "Kenapa, Pak?" Pak Darto melihat ke arah gedung konveksi sebelum menjawab. "Hutang di sini tidak pernah benar-benar lunas." Kalimat itu membuat bulu kudut Ningsih meremang. Bel istirahat berbunyi, memaksa percakapan mereka berhenti. Namun sejak hari itu, perasaan tidak nyaman terus menempel di hati Ningsih. Ia mulai merasa ada sesuatu yang salah, tapi belum tahu apa. Dan semua keanehan itu baru saja dimulai. Perasaan tidak nyaman yang terus muncul membuat Ningsih mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekelilingnya. Ia tidak lagi menganggap semua kejadian aneh sebagai kebetulan. Kata-kata Pak Darto tentang hutang yang tidak pernah lunas terus terngiang di kepalanya. Suatu siang setelah jam makan, Ningsih sengaja duduk lebih lama di kantin belakang. Ia menunggu pekerja lain kembali ke ruang jahit. Saat suasana mulai sepi, ia mendekati Pak Darto yang sedang minum teh hangat. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" Pak Darto mengangguk pelan. "Tanya saja." Ningsih menurunkan suara. "Orang-orang yang meninggal itu semuanya punya hutang ke bos." Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia menatap cangkirnya cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Kamu tidak akan tenang kalau tahu." "Lebih tidak tenang kalau tidak tahu, Pak." Pak Darto menghela napas panjang. "Iya, setahu saya semuanya pernah pinjam uang." Dada Ningsih terasa sesak. "Semua?" Pak Darto mengangguk. "Awalnya mereka juga pekerja rajin seperti kamu, lalu punya masalah, pinjam uang, dan beberapa bulan kemudian meninggal." Ningsih terdiam. Ia merasakan dingin menjalar di punggungnya. Sejak percakapan itu, Ningsih mulai memperhatikan papan foto di lorong setiap kali pulang. Kali ini ia tidak hanya melihat sekilas. Ia mencatat nama-nama yang tertulis di bawah foto dengan pita hitam kecil. Di rumah, ia menuliskan nama-nama itu di buku catatan kecil miliknya. Hari berikutnya, sepulang kerja, Ningsih tidak langsung pulang. Ia menuju warung dekat balai desa. Di tempat itu biasanya para ibu suka bergosip dan tahu banyak cerita lama. Ningsih pura-pura membeli teh kemasan sebelum mulai bertanya pelan. "Bu, dulu ada Mbak Rika yang kerja di konveksi ya?" Salah satu ibu langsung mengangguk. "Iya, kasihan sekali, masih muda sudah meninggal." "Kenapa meninggalnya, Bu?" "Kata orang sih sakit mendadak, padahal sebelumnya sehat." Ningsih mencoba bertanya nama lain. Jawabannya hampir sama. Kecelakaan, sakit tiba-tiba, jatuh di kamar mandi. Semua terdengar seperti musibah biasa. Namun satu hal membuat Ningsih semakin takut. Setiap nama yang ia sebut selalu diakhiri dengan kalimat yang sama. Dia orangnya baik, rajin kerja di konveksi. Malam itu Ningsih membuka buku catatannya. Ia menuliskan satu kalimat di bawah daftar nama. Semua korban pekerja konveksi. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri membuka pembicaraan dengan Sari saat pulang bersama. "Sar, kamu ingat Mbak Rika?" Sari langsung menegang. "Kenapa tiba-tiba tanya itu?" "Aku cuma penasaran." Sari berjalan lebih cepat, seolah ingin menghindari topik. Namun akhirnya ia berhenti di tikungan jalan. "Dulu Mbak Rika juga pinjam uang ke bos." Jantung Ningsih berdetak keras. "Banyak." Katanya cukup besar. Setelah itu dia sering lembur sendirian. Beberapa bulan kemudian, meninggal. Ningsih merasakan kakinya lemas. Potongan-potongan cerita mulai tersusun di kepalanya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Ia mulai menyadari potongan gaji yang diterimanya lebih besar dari perkiraannya. Biaya obat ibunya terus bertambah.
Ia terpaksa meminjam lagi untuk biaya kontrol rumah sakit. Jumlah hutangnya kini jauh lebih besar dari awal. Setiap kali menerima amplop gaji, perutnya terasa mulas. Ia mulai menghitung dalam hati berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasi semuanya. Jawabannya selalu sama. Tidak tahu. Suatu sore, Bos Sumarji mendatanginya langsung ke meja kerja. "Ningsih, nanti malam kamu bisa lembur?" Nada suaranya terdengar santai, tapi tatapannya terasa menekan. "Ada order besar, harus cepat selesai." Ningsih ragu sejenak. "Sendirian, Pak?" "Yang lain sudah saya jadwalkan besok, kamu saja malam ini." Ia tidak berani menolak. Sejak itu, permintaan lembur mulai sering datang. Kadang 2 kali seminggu, kadang 3 kali, selalu dengan alasan pekerjaan menumpuk. Setiap lembur, ruangan terasa berbeda. Lebih sepi, lebih dingin. Suara mesin jahit terdengar terlalu keras di telinga. Suatu malam saat membereskan meja, Ningsih melihat map coklat di meja kantor yang pintunya terbuka sedikit. Ia sebenarnya tidak berniat mengintip, tapi matanya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti. Di dalam map itu ada beberapa berkas pinjaman. Ia melihat nama-nama yang terasa familiar. Nama-nama yang sama dengan daftar di buku catatannya. Tangan Ningsih gemetar. Ia tidak berani membuka lebih jauh. Ia menutup pintu kantor pelan dan kembali ke ruang jahit dengan jantung berdebar. Sekarang, ia semakin yakin bahwa semua ini bukan kebetulan. Namun keyakinan itu justru membuatnya semakin takut. Ia sadar posisinya tidak punya pilihan. Hutangnya terlalu besar. Ibunya masih butuh pengobatan. Ia tidak mungkin berhenti kerja. Suatu malam sebelum tidur, ibunya memegang tangannya. "Kamu capek ya, Nduk?" Ningsih tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu." Ia tidak menceritakan apapun. Ia tidak ingin ibunya ikut khawatir. Namun saat lampu dimatikan, ia menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lama. Ia merasa seperti terjebak dalam sesuatu yang tidak terlihat. Dan setiap hari, jerat itu terasa semakin sempit. Hari itu suasana konveksi terasa berbeda sejak pagi. Bos Sumarji beberapa kali keluar masuk ruang produksi sambil berbicara pelan dengan Bu Rini. Beberapa pekerja dipulangkan lebih cepat dengan alasan target minggu ini sudah hampir selesai. Menjelang sore, ruangan yang biasanya ramai mulai kosong lebih cepat dari biasanya. Menjelang jam pulang, Bos Sumarji mendekati meja Ningsih. "Ningsih, malam ini kamu lembur lagi ya. Order seragam ini harus selesai malam ini juga." Nada suaranya tidak memberi ruang untuk menolak. Ningsih sebenarnya ingin berkata tidak. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh, dan perasaannya tidak enak sejak pagi. Namun bayangan hutang dan biaya rumah sakit membuatnya mengangguk pelan. "Iya, Pak." Satu persatu pekerja pulang. Suara mesin jahit yang tadinya memenuhi ruangan perlahan hilang. Lampu-lampu mulai dimatikan, menyisakan beberapa titik cahaya di area tempat Ningsih bekerja. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam ketika gedung konveksi benar-benar sepi. Ningsih mencoba fokus pada jahitannya. Ia menyalakan radio kecil dari ponsel untuk mengurangi rasa sepi. Namun sinyal buruk membuat suara radio putus-putus. Akhirnya, ia mematikan kembali. Beberapa menit kemudian, lampu berkedip sekali. Ningsih berhenti menjahit dan menoleh ke atas. Kedipan kedua lebih lama, lalu tiba-tiba seluruh ruangan gelap. Listrik padam. Suasana mendadak sunyi. Tidak ada suara mesin, tidak ada suara kendaraan dari luar, hanya terdengar nafasnya sendiri. Ningsih meraba meja mencari ponsel. Saat layar menyala, cahaya kecil itu terasa seperti satu-satunya hal yang membuatnya tenang. Ia berdiri, hendak menuju pintu keluar. Namun sebelum sempat melangkah jauh, terdengar suara yang membuat tubuhnya kaku. Bunyi mesin jahit. Satu mesin. Lalu,
mesin lain ikut menyala. Suara jarum menembus kain terdengar bersamaan dari berbagai arah. Ningsih memutar tubuhnya perlahan. Dalam gelap, deretan mesin jahit bergerak sendiri. Pedal naik turun tanpa ada kaki yang menginjak. Ningsih mundur dengan nafas gemetar. "Tolong!" Suaranya hampir tidak terdengar. Dari arah belakang ruangan muncul bau menyengat yang tidak asing. Bau kemenyan. Bau itu semakin kuat, seolah berasal dari gudang kain. Dengan langkah goyah, Ningsih berjalan mundur menuju pintu keluar. Namun pintu itu tidak terbuka. Ia menarik gagang berulang kali, tapi pintu tetap terkunci. Panik mulai menguasai Ningsih. Dari arah gudang, terdengar suara bisikan pelan. Banyak suara bercampur jadi satu. Tidak jelas kata-katanya, tapi nadanya seperti orang melantunkan doa. Ningsih menggeleng keras. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini tidak nyata. Tiba-tiba, lampu menyala kembali. Namun cahaya yang muncul bukan dari lampu utama, melainkan dari puluhan lilin yang berjajar di lantai menuju gudang. Jantung Ningsih terasa berhenti sesaat. Ia tidak sadar kapan lilin-lilin itu muncul. Langkah kakinya mundur perlahan, namun suara dari gudang semakin jelas. Ia melihat bayangan bergerak di dalam sana. Belum sempat berlari, seseorang mencengkram bahunya dari belakang. Ningsih menjerit keras. Bos Sumarji berdiri di belakangnya. Wajah pria itu berbeda. Tidak ada lagi senyum ramah seperti biasanya. Matanya dingin dan tatapannya osong. "Jangan takut," katanya pelan. Tubuh Ningsih gemetar hebat. "Pak, ini apa?" Bos Sumarji tidak menjawab. Ia menarik tangan Ningsih menuju gudang. Ningsih berusaha melawan, tapi pegangan pria itu sangat kuat. Di dalam gudang, lilin-lilin tersusun membentuk lingkaran besar di lantai. Di tengah lingkaran, berdiri seorang pria tua berpakaian hitam. Rambutnya panjang dan wajahnya penuh kerutan. Di depannya ada sesajen, bunga, kain putih, dan mangkuk berisi cairan merah. Ningsih menangis ketakutan. "Tolong, jangan!" Pria tua itu menatap Ningsih lama sebelum berkata, "Tumbalnya sudah datang." Kaki Ningsih terasa lemas. Ia berusaha berlari, tapi Bos Sumarji mendorongnya masuk ke dalam lingkaran lilin. "Maafkan saya, Ningsih," kata Bos Sumarji datar. "Semua ini demi usaha ini tetap berjalan." Ningsih menggeleng histeris. "Saya sudah kerja keras, Pak. Saya bayar hutang saya." Pria tua mulai melantunkan mantra. Suaranya pelan tapi menusuk telinga. Udara di gudang terasa semakin dingin. Api lilin bergerak liar meski tidak ada angin. Ningsih menjerit meminta tolong, tapi suaranya seperti tertelan ruangan. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul di sudut gudang. Bentuknya tidak jelas, tapi jumlahnya banyak. Mereka bergerak mendekat perlahan. Tangisan Ningsih berubah menjadi jeritan putus asa. Bos Sumarji berdiri di luar lingkaran, menatap tanpa ekspresi. Suara mantra semakin cepat, lilin-lilin padam satu persatu. Jeritan Ningsih menjadi suara terakhir yang terdengar malam itu. Beberapa saat kemudian, gudang kembali sunyi. Tubuh Ningsih terbaring tak bergerak di lantai. Matanya terbuka lebar, wajahnya penuh ketakutan. Di luar gedung, malam Desa Mundung berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di dalam konveksi. Kabar kematian Ningsih menyebar cepat di Desa Mundung. Pihak konveksi mengatakan bahwa Ningsih meninggal karena kecelakaan kerja saat lembur malam. Cerita itu disampaikan singkat tanpa penjelasan panjang. Warga hanya bisa menerima kabar itu dengan perasaan tidak enak. Pemakaman berlangsung sederhana. Ibunya Ningsih hampir tidak bisa berdiri. Ia terus menangis sambil memegang foto anak satu-satunya. Banyak rekan kerja datang melayat, namun tidak banyak yang berani bicara. Mereka hanya saling pandang dengan wajah tegang. Beberapa hari setelah pemakaman, konveksi kembali beroperasi seperti biasa. Mesin jahit kembali berderet, pekerja kembali duduk di kursi masing-masing, dan target produksi berjalan seperti tidak pernah terjadi apa-apa.
Namun suasana kerja tidak lagi sama. Hari pertama setelah kejadian, Sari datang paling pagi. Ia ingin menyelesaikan pekerjaan lebih cepat agar bisa pulang sebelum sore. Saat membuka pintu ruang jahit, ia langsung berhenti di ambang pintu. Salah satu mesin jahit menyala. Jarumnya bergerak naik turun dengan cepat, padahal belum ada listrik yang dinyalakan. Sari berdiri membeku. Ia yakin dirinya orang pertama yang datang. Tangannya gemetar saat meraih saklar utama. Begitu lampu menyala, mesin itu langsung berhenti. Sari tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Ia hanya mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ia salah lihat. Namun kejadian serupa mulai terjadi pada orang lain. Beberapa hari kemudian, Budi yang bertugas di bagian potong kain mendengar suara benda jatuh keras dari gudang. Ia mengira ada karung kain yang tergeser. Saat masuk ke dalam, ia menemukan tumpukan kain berserakan di lantai. Padahal ia yakin susunannya rapi saat terakhir ditinggalkan. Saat ia mulai membereskan, terdengar suara seperti orang menangis pelan dari sudut ruangan. Budi langsung lari keluar tanpa berani menoleh. Kejadian-kejadian kecil itu terus berulang. Awalnya hanya satu orang yang mengalami, lalu dua orang, lalu hampir semua pekerja pernah merasakan sesuatu yang tidak wajar. Ada yang merasa dipanggil namanya saat sendirian. Ada yang melihat bayangan lewat di kaca jendela. Ada yang mendengar suara mesin menyala saat ruang produksi kosong. Suasana konveksi berubah tegang. Jam pulang selalu terasa sangat dinanti. Tidak ada lagi yang mau tinggal lebih lama setelah pekerjaan selesai. Pak Darto menjadi orang yang paling gelisah. Ia mulai sering terlihat melamun di meja kerjanya. Suatu siang, saat jam istirahat, ia berkata pelan kepada beberapa pekerja yang duduk di dekatnya. Dia tidak terima. Semua langsung menatapnya. "Siapa, Pak?" tanya Budi pelan. Pak Darto menatap lantai. "Yang meninggal terakhir." Kalimat itu membuat suasana makan siang berubah sunyi. Sejak minggu kedua setelah kematian Ningsih, kejadian mulai semakin jelas. Suatu sore menjelang pulang, lampu ruang jahit tiba-tiba mati sendiri. Semua pekerja masih berada di dalam ruangan saat itu. Mereka langsung panik dan berkumpul di dekat pintu. Dalam gelap, terdengar suara mesin jahit menyala bersamaan. Suara itu tidak berasal dari satu titik, melainkan dari seluruh ruangan. Beberapa pekerja mulai menangus. Ada yang berdoa keras-keras. Saat lampu kembali menyala, semua mesin kembali diam. Sejak hari itu tidak ada yang berani menganggap kejadian-kejadian itu kebetulan. Puncaknya terjadi pada malam ketika Burini lupa membawa tasnya. Ia kembali ke konveksi sendirian setelah maghrib. Ia hanya berniat mengambil tas dan pulang cepat. Saat melewati lorong menuju ruang produksi, ia mendengar suara jahitan dari dalam ruangan. Ia mengira masih ada pekerja lembur. Namun saat membuka pintu, ruangan kosong. Mesin jahit di ujung ruangan bergerak sendiri. Kain yang dijahit berwarna putih polos. Burini menutup mulutnya menahan jeritan. Di kursi mesin itu, ia melihat sosok perempuan duduk membelakangi pintu. Rambut panjangnya terurai menutupi punggung. Bahunya bergerak pelan mengikuti ritme jahitan. "Siapa di situ?" Suara Burini bergetar. Sosok itu berhenti menjahit. Kepalanya menoleh perlahan. Wajah pucat dengan mata terbuka lebar menatap langsung ke arah Burini. Tas Burini jatuh ke lantai. Ia berlari keluar tanpa berani menoleh lagi. Keesokan harinya, Burini tidak masuk kerja. Ia meminta cuti tanpa batas waktu. Sejak kejadian itu, cerita tentang sosok perempuan di ruang jahit menyebar ke seluruh pekerja. Tidak ada yang menyebut nama, tapi semua tahu siapa yang dimaksud. Bos Sumarji mencoba menenangkan pekerja dengan mengatakan bahwa semua itu hanya rumor. Ia meminta semua tetap fokus bekerja. Namun ketakutan sudah terlanjur menyebar. Beberapa pekerja mulai mengundurkan diri. Yang bertahan pun selalu pulang berkelompok sebelum matahari terbenam. Suatu pagi, tulisan muncul di kaca ruang jahit. Tulisan itu terlihat seperti goresan jari di embun kaca. Tulisan itu hanya satu kata, "Balas." Sejak saat itu, tidak ada lagi yang meragukan siapa yang kembali ke konveksi. Arwah Ningsih mulai menampakkan diri, dan teror di konveksi Sinar Jaya baru saja dimulai. Setelah tulisan di kaca ruang jahit ditemukan, suasana konveksi Sinar Jaya berubah total.
Tidak ada lagi yang datang dengan wajah santai. Bekerja masuk dengan cepat, bekerja tanpa banyak bicara, lalu pulang sebelum langit benar-benar gelap. Bahkan suara mesin jahit yang biasanya terasa biasa, sekarang terdengar menegangkan. Jumlah pekerja terus berkurang. Setiap minggu selalu ada yang mengundurkan diri dengan alasan berbeda-beda. Ada yang bilang ingin ikut suami pindah kota, ada yang mengaku dapat pekerjaan baru. Namun semua tahu alasan sebenarnya sama, takut. Pak Darto termasuk orang yang masih bertahan, meski wajahnya semakin pucat setiap hari. Ia sering terlihat melamun dan mudah kaget. Suatu siang ia mendekati Budi dan berbicara dengan suara pelan. "Sudah dimulai." Budi menatapnya bingung. Apa maksudnya? Pak Darto tidak menjawab, ia hanya menggeleng pelan. Beberapa hari kemudian kabar mengejutkan datang dari desa sebelah. Seorang pria tua ditemukan meninggal di rumahnya dalam kondisi aneh. Tubuhnya kaku, wajahnya penuh luka gores, dan ruangan tempat ia ditemukan dipenuhi bekas lilin yang sudah padam. Kabar itu cepat sampai ke telinga para pekerja konveksi. Saat foto pria itu tersebar di grup warga, beberapa pekerja langsung mengenalinya. Itu adalah pria yang pernah terlihat datang ke konveksi malam-malam. Dukun yang berdiri di tengah lingkaran lilin malam itu. Budi langsung mematikan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia tidak berani berkata apa-apa, tapi semua pekerja yang melihat foto itu saling bertukar pandang dengan wajah pucat. Sejak hari itu, kejadian aneh semakin sering terjadi di dalam konveksi. Suatu pagi, pintu gudang ditemukan terbuka lebar, padahal tidak ada yang menggunakannya semalam. Di lantai gudang terlihat jejak kaki basah menuju ke tengah ruangan, lalu berhenti begitu saja. Tidak ada jejak keluar. Beberapa pekerja mulai menolak masuk ke gudang sendirian. Mereka selalu berpasangan, bahkan untuk mengambil kain sekalipun. Bos Sumarji mencoba tetap terlihat tenang di depan karyawan, namun di dalam hatinya, rasa takut mulai tumbuh. Ia mulai sering pulang lebih cepat dan jarang berkeliling ruang produksi seperti dulu. Malam hari menjadi waktu yang paling ia takuti. Suatu malam saat tidur di rumahnya, ia terbangun karena suara mesin jahit. Awalnya ia mengira suara itu berasal dari luar rumah, namun suara itu terdengar semakin dekat. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang tamu. Di sudut ruangan, mesin jahit tua milik istrinya bergerak sendiri. Jarumnya naik turun dengan cepat, seolah menjahit sesuatu yang tidak terlihat. Bos Sumarji berdiri mematung, nafasnya tercekat di tenggorokan. Suara tangisan pelan terdengar dari belakangnya. Ia menoleh dengan gerakan kaku. Tidak ada siapapun. Ketika kembali menatap mesin jahit, jarumnya berhenti mendadak. Di atas kain yang terpasang di mesin, muncul tulisan yang dijahit dengan benang merah. "Bayar hutangmu." Bos Sumarji jatuh terduduk di lantai. Sejak malam itu, tidurnya tidak pernah tenang. Ia mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di gudang konveksi yang gelap, dikelilingi lilin padam, dengan suara tangisan perempuan di sekelilingnya. Di siang hari, rasa takut itu terus mengikuti. Ia merasa selalu diawasi. Setiap melewati lorong konveksi, ia merasa ada mata yang menatap dari balik pintu atau sudut ruangan. Suatu sore, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya bergemetar. Di papan foto karyawan, salah satu foto berubah. Foto Ningsih yang sebelumnya terlihat biasa, kini tampak berbeda. Mata di foto itu terlihat lebih gelap, dan ada garis tipis seperti air mata di pipinya. Bos Sumarji langsung memanggil pekerja untuk menurunkan foto itu, namun tidak ada yang berani menyentuhnya. Akhirnya ia mengambil sendiri dengan tangan gemetar. Begitu foto itu dilepas dari dinding, kaca bingkainya retak dengan suara keras, seolah pecah dari dalam. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Produksi menurun drastis karena pekerja terus berkurang. Banyak mesin dibiarkan kosong. Ruangan yang dulu penuh suara lebih sering sunyi. Konveksi yang dulu menjadi kebanggaan desa mulai berubah menjadi tempat yang dihindari.
Bos Sumarji mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia tolak. Semua yang terjadi adalah balasan. Ia mencoba mencari bantuan ke orang pintar di kota, namun tidak ada yang mau datang setelah mendengar cerita tentang konveksi itu. Beberapa bahkan menyarankan agar ia menutup usaha tersebut. Suatu malam saat ia hendak menutup kantor, lampu ruangan tiba-tiba mati. Dalam gelap, terdengar suara langkah kaki pelan mendekat. "Pak!" Suara perempuan itu terdengar jelas di telinganya. Bos Sumarji memejamkan mata erat-erat. Ia tidak berani menoleh. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Pak, hutang saya belum lunas." Tubuhnya bergemetar hebat, air matanya jatuh tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, rasa penyesalan muncul jelas di hatinya. Namun ia tahu, penyesalan tidak akan menghentikan apa yang sudah dimulai. Malam-malam Bos Sumarji tidak pernah tenang lagi. Lampu rumahnya sering mati sendiri, pintu berderit tanpa sebab, dan suara mesin jahit terus muncul meski tidak ada satupun alat jahit di kamar tidurnya. Setiap memejamkan mata, ia selalu melihat wajah Ningsih yang pucat dengan mata terbuka lebar. Ia mulai jarang keluar rumah. Kantor konveksi lebih sering dikunci. Pesanan menumpuk tanpa dikerjakan. Para pekerja yang tersisa memilih berhenti satu persatu. Tidak ada lagi suara mesin produksi yang dulu memenuhi bangunan itu. Suatu pagi, warga menemukan gerbang konveksi terbuka lebar. Padahal sudah beberapa hari tempat itu tidak beroperasi. Pak Darto yang lewat saat hendak ke pasar melihat pintu ruang produksi ikut terbuka. Perasaan tidak enak membuatnya memanggil beberapa warga lain sebelum masuk bersama. Begitu masuk, mereka langsung mencium bau kemenyan yang sangat kuat. Bau itu memenuhi seluruh ruangan. Lantai dipenuhi kain yang berserakan seperti tidak pernah dibereskan. Di dinding dekat ruang kantor, terlihat bekas goresan panjang seperti cakar. Pak Darto mengajak warga keluar dengan wajah pucat. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekat ke konveksi sendirian. Sementara itu, kondisi Bos Sumarji semakin buruk. Ia mulai sering mendengar suara perempuan memanggil dari dalam rumah, dari kamar mandi, bahkan dari dalam lemari. Ia mencoba mengabaikan semuanya, namun gangguan itu semakin jelas. Suatu malam, ia terbangun karena suara pintu kamar terbuka. Ia yakin telah mengunci pintu sebelum tidur. Perlahan ia membuka mata. Di kursi dekat jendela, ada sosok perempuan duduk diam. Rambut panjang menutupi wajahnya. Pakaian yang dikenakan tampak seperti seragam pekerja konveksi. Tubuh Bos Sumarji gemetar hebat. Ia mencoba bangun tetapi tubuhnya terasa berat seperti ditindih sesuatu. Sosok itu berdiri perlahan. Langkahnya pelan mendekat ke tempat tidur. "Pak," suara itu terdengar jelas, sama seperti yang pernah ia dengar sebelumnya. Air mata Bos Sumarji mengalir. "Maafkan saya." Sosok itu berhenti di samping tempat tidur. Rambutnya terbelah perlahan, memperlihatkan wajah pucat dengan mata yang menatap lurus tanpa berkedip. "Kapan hutang saya lunas, Pak?" Suara itu datar, tanpa emosi. Bos Sumarji menjerit keras. Ia berlari keluar kamar dan keluar rumah tanpa alas kaki. Ia berlari ke arah konveksi dalam keadaan panik. Gerbang konveksi terbuka sendiri saat ia mendekat. Tanpa berpikir, ia masuk ke dalam ruang produksi yang gelap. Lampu menyala satu persatu. Mesin jahit bergerak serempak mengeluarkan suara keras yang memekakkan telinga. Bos Sumarji menutup telinganya sambil berteriak minta ampun. Di tengah ruangan, lilin-lilin tiba-tiba menyala membentuk lingkaran besar, persis seperti malam ketika semuanya dimulai. Udara terasa sangat dingin. Dari sudut ruangan, muncul sosok perempuan berjalan perlahan. Langkahnya menyeret, meninggalkan jejak basah di lantai. Bos Sumarji jatuh berlutut. "Saya salah, saya menyesal." Sosok itu berhenti di depannya. "Kenapa saya, Pak?" Bos Sumarji tidak mampu menjawab. Tangisnya pecah tanpa henti. Suara mesin jahit berhenti mendadak. Ruangan menjadi sunyi. Sosok Ningsih mengangkat tangan perlahan. Lampu padam. Jeritan panjang terdengar dari dalam konveksi malam itu.
Keesokan paginya, warga menemukan Bos Sumarji tergeletak di tengah ruang produksi. Tubuhnya kaku dengan wajah penuh ketakutan. Di lantai sekitar tubuhnya, terdapat lingkaran bekas lilin yang sudah padam. Kabar kematian itu menyebar cepat ke seluruh desa Mundung. Beberapa pekerja lama akhirnya berani menceritakan semuanya. Tentang hutang yang menjerat, tentang lembur malam, tentang orang-orang yang meninggal satu persatu. Cerita yang selama ini hanya berbisik, akhirnya keluar ke permukaan. Konveksi Sinar Jaya ditutup permanen. Tidak ada yang berani mengambil alih bangunan itu. Sejak hari itu, tempat itu dibiarkan kosong. Warga percaya bahwa rahasia gelap yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Dan kisah Ningsih menjadi cerita yang tidak akan pernah dilupakan di Desa Mundung. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Desa Mundung perlahan kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Anak-anak kembali bermain di jalanan tanah saat sore hari, para ibu kembali berkumpul di warung kecil dekat balai desa, dan suara azan kembali menjadi satu-satunya suara yang terdengar jelas ketika malam mulai turun. Sekilas, semuanya tampak normal. Namun, satu tempat tetap dibiarkan kosong dan tak tersentuh. Bangunan konveksi Sinar Jaya berdiri sunyi di ujung desa, seperti benda asing yang tidak lagi diakui keberadaannya. Pagar besinya mulai berkarat, kaca jendelanya banyak yang pecah, dan papan nama yang dulu tampak mencolok kini miring setengah jatuh. Rumput liar tumbuh tinggi di halaman, menutupi jalan masuk yang dulu setiap pagi dipenuhi sepeda motor para pekerja. Tak ada warga yang mau mendekat, apalagi masuk ke dalamnya. Beberapa orang yang nekat melewati area itu saat malam mengaku mendengar suara mesin jahit menyala sendiri. Ada juga yang bersumpah pernah melihat lampu ruang produksi menyala sesaat lalu mati kembali. Meski tak ada bukti pasti, cerita-cerita itu cukup membuat warga sepakat menjaga jarak. Konveksi yang dulu menjadi sumber penghasilan puluhan keluarga kini berubah menjadi simbol ketakutan. Nama Ningsih tidak pernah lagi disebut dengan suara keras, tetapi kisahnya hidup dalam bisikan. Para orang tua sering menggunakannya sebagai peringatan bagi anak-anak mereka, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar mereka mengerti bahwa setiap perbuatan pasti meninggalkan jejak. Beberapa mantan pekerja konveksi memilih merantau ke kota lain. Mereka ingin memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Ada juga yang tetap tinggal di desa, tetapi tidak pernah lagi mau bekerja di tempat besar. Mereka lebih memilih pekerjaan sederhana yang terasa lebih aman. Kehidupan memang berjalan terus, tetapi bekas luka tidak benar-benar hilang. Kisah Ningsih perlahan berubah menjadi pelajaran yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Warga Desa Mundung belajar bahwa keserakahan bisa membuat manusia kehilangan rasa kemanusiaan. Ketika uang dan keuntungan menjadi tujuan utama, orang bisa menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Hal seperti itu mungkin terlihat menguntungkan dalam waktu singkat, tetapi akibatnya bisa menghancurkan banyak kehidupan. Mereka juga mulai lebih waspada terhadap hutang yang dibungkus dengan janji manis. Sebelumnya, banyak warga yang tidak memahami resiko dari perjanjian yang tampak menguntungkan. Kini mereka mengerti bahwa hutang bisa menjadi alat untuk mengikat dan menekan orang yang sedang kesulitan. Pelajaran itu terasa pahit, tetapi sangat nyata. Warga juga menyadari bahwa kejahatan yang disembunyikan rapat tidak akan selamanya aman. Rahasia mungkin bisa disimpan selama bertahun-tahun, tetapi suatu saat akan muncul ke permukaan dengan cara yang tidak terduga. Sejak kejadian itu, suasana desa berubah. Orang-orang menjadi lebih peduli satu sama lain. Jika ada warga yang kesulitan, mereka mencoba membantu sebisa mungkin agar tidak ada lagi yang terjerat masalah sendirian. Rasa kebersamaan yang dulu mulai memudar, kini perlahan tumbuh kembali. Namun di balik semua pelajaran itu, ada satu hal yang paling sering dibicarakan: dendam. Banyak warga sepakat bahwa dendam memang membawa balasan, tetapi tidak pernah membawa ketenangan. Balasan mungkin terasa adil bagi sebagian orang, tetapi rasa damai tidak pernah benar-benar datang setelahnya. Yang tersisa hanyalah ketakutan, penyesalan, dan kenangan pahit. Kisah Ningsih menjadi pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Apa yang dilakukan seseorang tidak berhenti pada dirinya sendiri. Dampaknya bisa menjalar ke keluarga, tetangga, bahkan seluruh desa.
Sebagian warga memilih menganggap semua kejadian itu sebagai peringatan agar mereka hidup lebih berhati-hati. Sebagian lagi memilih mempercayainya sebagai bukti bahwa keadilan bisa datang dengan cara yang tidak terduga. Apapun kepercayaan mereka, satu hal yang pasti, tidak ada yang ingin kejadian serupa terulang kembali. Kini, setiap kali matahari terbenam dan bayangan konveksi sinar jaya memanjang di tanah, warga Desa Mundung selalu teringat pada satu hal sederhana, bahwa hidup bukan hanya soal mencari keuntungan, bahwa memperlakukan orang lain dengan baik jauh lebih penting daripada mengejar kekayaan dengan cara apapun, dan bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, Dan akan selalu itulah membawa video akibat, yang baik dapat di saya dunia sampaikan. maupun setelah Semoga kematian. dalam video itu ada pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil. Terima kasih sudah menonton video di channel Teman Tidur. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.